Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda yang berada di wilayah Makassar dan sekitarnya, Anda menyimak Fajar TV dalam program acara Ken Show. Seperti biasa kita menghadirkan berbagai tokoh yang akan kita gali banyak hal dari sisi kehidupannya, pribadinya, dan sisi profesionalnya untuk kita dapatkan pelajaran yang berharga. Anda nanti bisa bergabung bersama kami baik di saluran telepon maupun laman Facebook yang disiapkan untuk acara ini. Dan saya langsung menyapa tamu saya. Beliau adalah Bapak Anggit Sinaga. Selamat malam Pak Anggit Sinaga. Ya, selamat malam Pak Kenny. Apa kabar? Baji-baji. Baji. Sudah bisa baji-baji ya Bang Batak saat ini. Baji-baji, ya. Baji-baji. Dari namanya saja orang tahu pasti ini abang ini orang Batak. Ya, nggak mungkin Sinaga itu dari Timor Leste ya. Lengkapnya apa itu? Ya, Anggiatnya. Ya, Anggit Sinaga. Singkat saja. Singkat saja. Singkat saja. Biasanya orang Batak kalau bikin nama itu panjang-panjang, minimal 2-3 nama baru kemudian marganya di belakang. Tapi abang itu cuma 2 nama. Ya, supaya prinsip berpikirnya lebih cepat lebih baik. Ada orang yang bilang ke saya kalau orang Batak memberi nama biasanya karena ada maksud tertentu atau apa yang dilihat pada saat pertama kali ketika sang bayi keluar menyapa bumi. Betul, itu Pak Kenny. Memang sesungguhnya sama dengan saya juga, gitu ya. Awalnya itu adalah waktu kecil itu nama saya bukan Anggiat. Oh. Nah, tetapi nama saya adalah agak sedikit ekstrim namanya. Jamrut. Jamrut. Nah, Jamrut. Tetapi Gruben jadinya. Jadi dia itu grup band itu niru nama saya dulunya gitu kan. Tapi perjalanan masa kecil tidak sehat. Jadi sakit dan oleh dokter udah mengukur usianya hingga diganti nama. Bapak pernah sudah divonis? Ya, diganti namanya menjadi Anggiat. Anggiat itu adalah arti sesungguhnya adalah mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan hidup. Dan puji Tuhan hingga saat ini saya masih hidup dan bisa bertemu dengan Bung Kenny gitu ya. God Almighty. Kalau di Makassar mungkin Bapak dinamakan Kuno Upa. Kuno Upa ya. Ya. Itulah Anggiat ya. Mudah-mudahan hidup, dan ternyata memang nama itu benar-benar bagian dari doa ya. Dari doa. Mudah-mudahan hidup dan Anda hidup. Sekarang sudah usia berapa Pak Anggiat? Kalau tidak keberatan. Ya, sekarang saya baru-baru ulang tahun. Jadi semua orang kayaknya tahu ya. Kapan itu ulang tahunnya? Ya, kemarin 11 Juli kemarin. Lama itu sudah Juli. Saya kira kemarin keberapa? Ke 45. 45. Ya. Udah tua. Belum lah. Masih orang itu kalau di usia 40 katanya life begins at 40. Dan Pak Anggiat baru memulai hidup 5 tahun. Mungkin begitu, ya. Yang kami tahu, Pak Anggiat ini adalah seorang direktur di salah satu jaringan hotel di kawasan timur Indonesia. Dan bagi Anda orang perhotelan di Makassar tentu tahu beliau adalah General Manager dari Grand Clarion Hotel and Convention di Makassar. Ya, tepuk tangan dulu pemirsa yang ada di studio. Ya. Tapi jangan lihat yang sekarang. Jangan lihat sekarangnya dulu. Karena dulu beliau ini pernah menjadi tukang isi bensin di SPBU. Itu kapan? Ya, itu panjang ceritanya lah. Ya, ceritakan lah, waktu kita panjang. Jadi jabatannya ketika itu banyak sekali, bukan hanya tukang bensin, jual koran lah, jadi tukang jual-jual sayur di pasar lah gitu kan. Jadi memang sangat kompleks jabatannya ketika itu. Saya senang pakai istilah jabatan. Itu menunjukkan keyakinan Anda gitu, optimisme Anda. Ya, jadi banyak sekali jabatannya ketika masa susah gitu ya. Masa susah dan memulainya dari awal ketika tamat SMA ya. Ketika tamat SMA dan tanah Sumatera Utara kayaknya kurang berkenan buat saya dan hingga bukan kurang berkenan. Gitu ya? Orang Batak itu kan memang terkenal merantau, ada di mana-mana. Jadi karena tidak berkenan hingga saya hijrah dan merantau kemana-mana gitu ya, hingga saya suatu daerah saya harus putuskan, saya harus tetap tinggal dan harus saya fight. Daerah mana itu? Manado. Manado. Kampungnya Bang Kenny lah. Jadi Anda merantau dari Sumatera Utara ke Sulawesi Utara. Ya, tetapi dengan proses yang begitu panjang, beberapa provinsi yang saya begitu tamat SMA jelajahi hingga terakhir
saya putuskan apapun yang terjadi, saya harus putuskan untuk memilih dari semua istilah kerennya itu, istilah kerennya kan destinasi ya, destinasi rantau kan. Dari semua destinasi rantaunya, hari ini saya putuskan untuk apapun yang terjadi saya harus stop di sini. Saya harus stop di sini dan saya harus memulai apapun yang harus saya bisa lakukan untuk bisa survive gitu. Dan tidak boleh kembali ke tanah Batak. Pada saat itu Anda kurang lebih begitulah. Iya. Karena memang doktrinnya seperti itu. Nah, Anda jadi tukang bensin itu kapan? Tahun berapa itu? Saya tukang bensin itu pada tahun 87 ya. 87 berproses seperti itu. 88 dan karena saya kuliah 89 ya. Gitu ya. Berproses seperti itu. Iya. Ya. Itu jadi tukang bensin karena memang Anda melihat di sinilah saya harus mencari nafkah, lalu Anda kebelakangkan semua rasa gengsi, rasa malu. Anda tukang bensin SPBU atau tukang bensin eceran? Awal saya memulai karir petualangan itu bukan tukang bensin sebenarnya. Memulai karirnya itu ketika saya harus membutuhkan kos, dan saya ada hal yang sangat menarik memang. Saya nggak tahu feeling dari mana. Saya cari tempat kos yang dekat pasar. Supaya hemat? Bukan. Saya dekat pasar dan agar saya besok paginya saya bisa jualan sayur, jual kelapa, jual cabai, jual apa adanya aja lah dengan modal yang sangat minim, sehingga saya bisa mendapatkan profit sedikit untuk bisa makan dan juga bayar tempat kos. Ya. Setelah berproses seperti itu, tidak berhenti di situ. Saya berhenti di situ karena jualan itu waktunya sangat pendek dan saya harus cari beberapa job lain atau jabatan lain. Cari jabatan lain. Jabatan lain. Nah itu dia. Jabatan lain seperti tukang bawa bensin di SPBU. Ya, dan SPBU mana tuh? Di mana? Di Mario. Di Sanrio dekat itu dekat bahu. Jadi mall sekarang di sana. Dekat bahu gitu ya. Nah, itulah kurang lebih begitulah. Kalau saya jelaskan ini, Pak Kenny, saya khawatir 3 jam nggak cukup untuk kita dialog karena prosesnya begitu panjang dan sangat begitu menyita atensi ya. Iya. Untuk bisa, dan saya juga jadi bingung pada saat itu benar-benar yang namanya gengsi itu sama sekali nggak ada ya. Tidak ada, dan saat itu orang Batak yang ada di Manado, saya itu menjadi bahan pembicaraan orang karena satu-satunya orang anak perantau yang tidak mencari keluarganya. Keras kepala kan dia nggak cari keluarganya kan, tapi karena dia mau mandiri. Ya mandiri. Dia padahal ada keluarga di sana. Kalau juga. Batak pasti ya setidaknya marga ada, marga Sinaga ada di seluruh Indonesia. Yang menjadi referensi saya waktu merantau memang marga, tetapi saya tidak mau jadi beban daripada keluarga yang harus saya tuju, dan saya harus langsung cari tempat kos. Tempat kos, dan saya cari memang dekat pasar supaya subuh jam-jam 3 saya bisa langsung interaksi jualan, jam-jam 10 balik ke tempat kos, istirahat gitu loh Pak. Bagaimana dulu waktu jualannya tidak laku? Ada ruginya pasti sekali waktu. Bapak tahu juga ya. Jadi dagang kecil-kecilan saya juga pernah jual kue Pak waktu kecil. Tapi jadi masih lebih baik dari Bapak nampaknya. Jadi suatu ketika memang jiwa-jiwa spekulasi memang tinggi ketika itu. Ketika itu kelapa begitu booming dan banyak gitu kan. Dan diperkirakan bahwa kelapa itu dalam kurun tertentu akan susah gitu kan. Saya sebenarnya kurang tahu juga perkiraan itu. Orang yang membisikkan saya. Dasar saya adalah percaya sama orang Manado. Atau beli kan. Beli. Jadi orang begitu subuh jam-jam 3 datang mobil-mobil open cup. Bawa kelapa langsung saya hajar. Ambil semua. Hajar. Kumpul. Wah, ternyata itu barang kelapa tiap hari datang. Tiap hari datang hingga saya terkapar. Terkapar. Di situlah awal kebangkrutan usaha yang begitu sangat
sangat dasar sekali. Ternyata juga punya risiko tinggi juga ya. Iya, iya. Ya. Terus bagaimana Anda mengcombine kegiatan menjual di pasar, jadi tukang isi bensin di SPBU dengan kuliah? Tentu waktu kuliah masih menjual-jual juga? Masih. Jadi saya kuliahnya malam. Ambil kelas malam? Ya, malam. Jadi saya kuliah efektifnya itu jam 6 sampai jam 9. Ya. Saya sesungguhnya isi pompa bensin itu adalah jam-jam 10 sampai jam 2. Tengah malam sekali ya? Jam 2 jam-jam itu. Saya jam 10 sampai jam 2 saya bertugas. Setelah itu balik tempat kos, istirahat. Besok paginya udah berinteraksi dengan kegiatan yang lain-lain. Oke. Ya. Perjalanan seorang Anggiat Sinaga akan kembali kita lanjutkan dalam Ken Show setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Fajar TV. Tumor, kanker, diabetes, gagal ginjal, dan prostat adalah penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Banyak pasien yang menderita dan putus asa. Sinsietongji Medistra Makassar membantu mengatasi penyakit tersebut. Banyak pasien yang berhasil disembuhkan. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok akan meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Saya menderita penyakit diabetes dan terus minum obat-obatan untuk mengurangi gula darah dan kencing manis, tapi tidak kunjung sembuh. Untung teman saya menyarankan untuk berobat ke Sinsietongji Medistra Makassar. Dengan 5 paket pengobatan dan harga yang wajar, kini saya pulih kembali. Saya menderita penyakit gagal ginjal. Kencing saya hanya sedikit keluar. Dan jika buang air basah terasa kering, wajah dan kaki saya bengkak, perut saya kembung dan tidak nafsu makan. Setiap minggu saya harus 3 kali cuci darah. Saya kemudian berobat ke Sinsietongji Medistra Makassar. Hanya dengan 5 paket pengobatan, saya sudah sehat. Kreatin dan urut saya sudah normal kembali. Pengobatan dengan metode TCM akan mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan membunuh sel penyakit. Racun akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. Saya menderita penyakit kanker payudara. Saya telah berobat sampai ke luar negeri, tapi selalu kambuh lagi. Kanker saya malah menjalar kemana-mana. Akhirnya saya berobat ke Sinsietongji Medistra Makassar. Hanya dengan 6 paket pengobatan, kini saya telah sehat kembali. Terima kasih Sinsietongji Medistra Makassar. Setiap pasien yang datang berobat akan mendapatkan harga spesial. Sinsietongji Medistra Makassar. Sejak pakai kartu Facebook, duniaku jadi terlalu seru untuk aku simpan sendiri. Apapun itu, pasti aku share. Mau sedih, konyol, atau happy. Karena cuma kartu Facebook, satu-satunya yang ngasih gratis Facebookan seumur hidup. I like this. Yuki Spring Bed. Orang bilang tidur itu sehat, tapi kalau tidur di tempat yang tidak tepat, gimana ya? Nah, dapatkan segera produk Spring Bed bermutu dengan memilih Yuki Spring Bed. Karena mutu menjadi prioritas utama kami. Info lebih lengkap hubungi 021 4288 7766 atau klik di www.yukispringbed.com. Yuki Spring Bed, tidur nyaman, bangun segar. Harian Ujung Pandang Express hadir dengan rubrikasi lengkap, referensi ekonomi dan politik pertama di Indonesia Timur, segmentasi kalangan menengah ke atas, tampil dalam nuansa yang berbeda. Harian Ujung Pandang Express, referensi kemajuan. Masih di Ken Show malam hari ini, edisi malam tanggal 13 September 2012. Saya menyapa dulu beberapa sahabat dan juga teman online yang sudah check in di Facebook saya malam hari ini merespon acara Ken Show. Selamat malam untuk Gita Ferial, Irfan Hasbullah, Dede Ayu Saertian, kemudian Marisa Agustina,
Gerol Widya, Katrunada Sausan Nurdin Syamsyu, Syahriar Tato, ya, Magalatung Daeng Pasolong, Abu Fatima dan Irfan Hasbullah tadi yang sudah memberikan menitip jempolnya di laman Facebook saya, Kenny Watai. Kemudian juga yang merespon via BBM saya ada Pak Aswar Hasan, selamat malam, juga Bung Rusdin Tompo, Iwan Mahyar ya, Johan Syamansur, kemudian Daeng Syamsyu, Pak MS Kartono, Pak Suwardi Tahir, dan masih banyak nama-nama lain lagi. Tamu kita malam hari ini adalah Bapak Anggiat Sinaga. Dulunya pernah menjadi loper koran, kemudian jual sayur di pasar, lalu jadi tukang isi bensin di SPBU, dan sekarang ini direktur salah satu jaringan hotel terkemuka di kawasan timur Indonesia. Ceritanya sampai Pak Anggiat ini terdampar di dunia perhotelan. Ya, memang saya tidak pernah berpikir untuk bisa berkarir di hotel karena memang secara fisik pun tidak memungkinkan. Orang lihat kalau coba berdiri, Bang. Ya, udah tingginya kan nggak nyampe gitu kan. Oh, jadi kalau masuk di hotel kayak tidak masuk akal ya, gitu. Betul ya. Jadi emang ada minimumnya. Ya. Awalnya saya 2 kali gagal untuk masuk perguruan tinggi. Di Medan 1 kali gagal dengan jurusan hukum. Apa dulu itu? Sipenmaru. 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 Di Manado juga gagal. Gagal juga. Gagal juga kan. Mungkin Anda tidak beruntung ke daerah utara. Sumatera Utara, Sulawesi Utara. Iya, mungkin. Di Selatan sukses. Oke, jadi ketika milih itu gagal lah. Akhirnya saya disarankan untuk kuliah di pariwisata. Pariwisata karena saat itu kan pada tahun 90-an pariwisata kan lagi booming. Ya, saya ingat dulu Visit Indonesian Year. Iya. 1992. Iya. Ya, 92. Booming kan. Jadi artinya target kita ketika itu adalah bagaimana bisa dapat cepat kerja aja. Iya. Dan puji syukur memang ketika selesai kuliah ya langsung dapat bekerja walaupun prosesnya begitu panjang juga lah. Karena tidak ditunjang dari sisi fisik yang memadai. Mana suka sakit lagi waktu kecil? Ya, kurang memadai. Kurang memadai. Tinggi badannya untuk karir di hotel. Dan kurang ganteng juga. Ya, kurang ganteng juga. Ya, betul. Jadi memang banyak sisi bukan sisi negatif, sisi tak mendukung. Tak mendukungnya. Iya, untuk menjadi hotelier. Hotelier sangat tidak mendukung. Ya. Makanya pada saat saya wawancara pun pewawancara juga relatif mengejek saya gitu ya. Ya, kalau Anda mau lamar di hotel dan mau memilih reception, dikhawatirkan counternya lebih tinggi dari orangnya. Bahkan bukan cari orangnya, tapi cari sepatunya. Kalau sepatunya ada berarti orangnya ada. Kan? Saya bayangkan dia wawancara dulu Bapak, dia mungkin serius tapi di bagaimana? Percaya diri sekali tuh orang satu sana di belakang. Jadi memang sangat itu, tapi memang ya Tuhan Maha Adil lah. Tuhan Maha Adil melihat umatnya yang gigih gitu kan. Dia akan memberi ruang buat orang yang benar-benar mau. Iya. Dan kemudian Anda terekrut di salah satu hotel. Iya, rekrut. Iya. Kalau tidak keberatan, hotel apa tempat Anda pertama kali berkarir? Saya berkarir dulu itu dari Manado Beach. Manado Beach Hotel. Sebelum akhirnya kolaps ya. Kolaps dia. Sekarang kolaps karena itu memang hotel agak jauh dari kota, dikelola oleh BUMN HI. Hotel Indonesia. Berapa lama Anda di Manado Beach? Saya di Manado Beach itu kurang lebih 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Setelah Manado Beach, Anda kemudian melanglang ke Bali lah ya, ke Bali, terus balik ke Makassar. Ke Makassar. Ya. Di Bali sampai tahun berapa? Di Bali saya tahun 93 ya. 93. Ya. Berarti Anda pada level itu masih level. Pastilah, pasti kita berawal dari, saya berkarir di hotel itu dimulai daripada yang namanya keren istilahnya sih steward. Steward. Yeah. Istilahnya keren, tetapi jobnya itu adalah cuci piring. Orang kadang-kadang terkecoh gitu kan, di mana kerja di hotel, jabatannya apa? Di bagian apa? Steward. Orang nggak tahu apa itu ya. Ini pengambil keputusan kali barangkali. Ternyata emang pengambil keputusan untuk cuci piring. Mana yang lebih dulu didahulukan dicuci piringnya gitu. Kurang lebih begitu mungkin ya. Di Bali juga steward. Ya, di Bali udah mulai sedikit move kepada accounting lah. Oke. Ya. Dan pada tahun berapa Anda hijrah di Makassar?
Saya hijrah ke Makassar itu 93 akhir, 94 awal lah ya. Berarti di Bali juga enggak berapa lama? Nggak lama. Hanya, Memang salah satu kunci kalau mau berkarya di hotel itu, Bang, salah satu kuncinya adalah jangan terlalu lama di comfort zone gitu lah. Gitu kan. Jadi harus jangan berani. biarkan diri Anda di zona nyaman kelamaan. Ya, kelamaan. Harus berani memang ambil opportunity. Karena kalau kita move itu pasti seperti Bung Kenny lah, sering move pasti kan benefit akan. Jabatan juga dapat gitu, Pak. Itu yang saya sedikit terbantu hingga saya relatif lebih cepat dapat posisinya. Ya. Dan waktu pindah dari Bali ke Makassar itu karena? Ya ada tawaran lah pasti. Ada tawaran? Ya, Anda apply ke satu tempat di Makassar atau memang? Ya kebetulan ketemu pemiliknya. Ketemu pemiliknya, butuh orang dan syukur saya punya kesempatan untuk dapat tawaran. Waktu di Makassar itu kemudian Anda jadi apa? Tahun berapa? Tahun 93? Ya, jadi saya di Pantai Gapura. Pada waktu itu di Pantai Gapura. Ya. Tapi tahun 93 Pantai Gapura juga belum besar-besar amat ya waktu itu, masih kecil ya. Dan saya di situ adalah finance semua. Nah, saya fokus di finance. Berapa lama di Pantai Gapura? Saya Pantai Gapura 95 sampai 95 awal ya. Ya, hingga move kepada Radisson Hotel. Di Radisson. Waktu itu masih Radisson Group. Radisson Group ya. Ya, Pak. Kemudian dia menjadi Quality Hotel. Dan sejak itu Anda berada di grup itu tidak kemana-mana. Yes. Di Quality. Memang ada keberkahan ketika Indonesia terjadi krisis ekonomi. Iya, karena kita di Sulawesi Selatan ini berjaya. Ya, pada tahun 97 kan krisis ekonomi moneter. Iya. Ketika itu manajemen Radisson itu kan dimanage oleh orang-orang asing, orang bule semua, dan hingga hotel susah untuk membayar gaji US dollar. Itu momentum buat saya untuk dapat opportunity untuk dapat naik. Gitu karena pada saat itu mereka mau tidak mau harus pulang, tarik diri, pulang dulu karena nggak bisa bayar gaji dengan US dollar dan dipakailah lokal dan saat itu 9 kali tiba-tiba 5 kali lipat waktu itu harus membayar gaji mereka. Kurs ketika itu kan 2.500. Tiba-tiba masuk menjadi 10.000 sampai 10.000 saat itu. Itu Pak. Kemudian Pak Anggiat naik jabatan pada saat itu. Ya, saya diminta untuk in charge SGM. Pejabat sementara. Saya diminta direksi ketika itu menjabat in charge karena memang dibutuhkan orang finance untuk membuat survive. Iya. Kalau secara karir kan harusnya bukan porsi saya, tapi porsinya si director of sales. Iya. Yang relevan dengan karena itu langsung operation manager kan, berhubungan dengan manajemen secara keseluruhan. Sementara kan saya back of house. Back of house dan pada saat itu bidang kerja Anda adalah robot. Karena orang keuangan kan apa yang ada yang tertulis itu yang dijalankan. Dia pikirannya kan debit kredit aja. Anda harus berhadapan dengan masalah adaptasi yang luar biasa menantang. Betul. Tentu pada saat itu. Jadi memang saya diperhadapkan sesuatu kondisi-kondisi yang sulit. Yang non comfort. Tidak comfort. Betul. Ya, diperhadapkan sebuah test case yang selalu tidak sesuai dengan karakter. Ya. Tetapi ternyata juga tidak ada sesuatu yang sulit juga ketika kita mau belajar. Jadi memang itu satu hal juga yang kita harus sampaikan kepada pemirsa. Ya, jangan terlalu takut. Itu kalau mau belajar sesungguhnya tidak akan ada susahnya untuk gitu Pak. Maju aja terus begitu Pak Anggiat ya. Dan tentunya belajar. Ya. Oke. Kami pemirsa buka saluran telepon. Anda bisa lihat di layar televisi Anda. Nomornya 443556. Jika Anda ingin berinteraksi dengan kami dalam program Ken Show malam hari ini. Karena tentu saja sayang rasanya kalau Pak Anggiat Sinaga ini berlalu begitu saja. Begitu banyak hal-hal yang bisa kita gali dari beliau. Ya, banyak ilmu. Saya pun dalam membawa acara ini tanpa disadari oleh beliau juga menggali ilmu dari beliau. Ya, seperti yang beliau bilang kan, belajar. Oke, kita buka saluran telepon. Silakan. Di Facebook saya ada tambahan jempol baru. Andini Radisya Pratiwi, kemudian Nancy Pembengo dan Rahmawati Mangkauk Putri.
Kensho, selamat malam. Halo Kensho. Halo. Ya, dengan siapa? Mohon teman-teman suaranya. Ya, dengan Ibu Anti di Sungguh Minasa. Sebentar dulu, kami belum mendengar suara Anda. Tapi suara Anda sudah di udara, hanya kita belum dengar dengan baik di sini. Dengan siapa Ibu? Ibu Anti di Sungguh Minasa. Silakan Ibu Anti. Ya, saya mau tanya untuk Bapak Andiar Sinaga. Ya, silakan Ibu Anti. Iya, selamat malam Pak Andiar Sinaga. Malam Ibu Anti ya. Ya, kalau kita ini dengar suara Bapak itu terus baca di koran, itu kayaknya nama Bapak itu sudah sangat populer sekali ya Pak Sinaga ya. Iya, terima kasih Ibu Anti, ya betul. Iya, terus dengan beberapa hotel yang sudah begitu berkibar di Makassar, ya, yang ingin saya tanyakan, apakah tidak ada keinginan dari Bapak Andiar sendiri untuk mengembangkan usaha atau mengembangkan karir Bapak itu dengan cara mungkin membuka usaha sendiri atau membuka hotel sendiri? Apakah itu tidak terlintas dalam pikiran Bapak? Mungkin itu saja yang saya tanyakan Bapak Andiar. Terima kasih Ibu Anti. Aduh, semoga Pak Billy tidak nonton acara ini. Ya. Gimana Bang Giat? Ibu Anti, memang sejak awal memang saya berharap seperti itu. Iya. Kemarin saya pulang dari Jakarta. Saya pulang dari Jakarta, salah satu konsultan bertanya kepada saya, Bang Giat, Anda begitu menikmati sebagai seorang karyawan, kenapa Anda nggak membuka ruang untuk bisa lebih daripada yang sekarang gitu kan? Apalagi kan seperti Ibu Anti bilang, Anda kan sudah proses trust orang udah ada, kepercayaan bank sudah ada, profesionalisme udah ada, gitu kan? Sempat ada juga yang sedikit menggoda gitu kan? Panggil saya bantu gitu kan? Saya bantu, panggil gitu kan? Ayo bikin hotel. Gitu. Ya, tetapi mungkin keinginan pasti ada, keinginan pasti ada. Sisa saya nggak tahu apakah kapan gitu kan. Akan tetapi memang saya saya sangat enjoy bekerja sama sekarang ini. Jangan Anda sudah terjebak di comfort zone sekarang ini. Gitu kan? Karena memang tantangan-tantangan sekarang ini di grup kita sangat besar sekali. Dan itu tidak comfort bagi Anda. Sehingga Anda merasa tetap berada di grup. Karena kalau tidak salah grup Clarion ini sedang membuat hotel lagi ya di kawasan Sudiang. Sudiang di Jakarta. Masuk Jakarta sekarang. Jakarta. Congratulations. Ya, masih. Kami bangga Pak di kawasan timur Indonesia bahwa ada jaringan hotel yang berpusat dari Makassar kemudian sekarang nembus Jakarta. Memang saya sering menyebut bahwa kita ingin meremote Indonesia itu dari Makassar. Wow. Nice idea. I really like this. Ya, kita mau remote Indonesia itu dari Makassar. Tidak seperti orang Jakarta meremote Makassar dari Makassar. Kita balik. Remote daerah dari pusat enak aja. Betul. Kita juga bisa di sini. Ingin sebuah rekognisi bahwa Makassar bisa tongji ya. Oke, tahan dulu. Ada penelpon Pak Anggiat yang menghubungi kita. Kensho, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Pak Suharjo di Raputi. Silakan Pak Suharjo. Iya. Saya lihat ini Pak Anggiat ya. Ya, Pak saja ya Pak. Manajer Clarion Hotel. Iya, terima kasih atas kesempatan. Saya mau tanya Pak. Itu kan kalau setiap saya masih, walaupun saya bukan penghuni kamar, cuma kalau ada acara di kelas itu kan biasanya tempat parkirnya itu ada di basement, ada pas di depan lobi. Cuma biasa kalau saya bukan protes ya, itu tukang masuk kendaraannya yang parkir, kadang masih ada yang foto tapi dipasang rambu. Cuma kalau kita mau parkir di situ rasanya nggak bisa. Tahu
sampai kita parkir di basement sampai di atas kok bisa juga di situ. Ada apa ini? Ternyata ujung-ujungnya ya kalau begitu ya kan saya juga mau bayarnya. Oh begitu. Bagus. Oke. Waalaikumsalam. Pak Anggiat tidak keberatan ada masukan seperti ini? Oh, bagus. Masukannya Pak Suharjo ya. Iya. Pak Suharjo apa namanya tentang parkiran ya. Parkiran. Memang saat ini kita keterbatasan parkiran ya. Ketika ada suatu kegiatan-kegiatan besar. Seperti apa namanya baru-baru ini ada wedding 4. Iya. Bersamaan, gitu ya. Mau agak 4 pengantin bersamaan di situ. 4 pengantin. Waduh, satu pengantin 1.000 orang, 4.000 orang dalam itu. 4 pengantin bersamaan, memang agak butuh. Tetapi ini koreksi buat kita. Besok saya coba telusuri kenapa harus seperti itu. Ya. Bapak mau langsung tindak lanjut nih, Pak? Harus dong. Luar biasa. Ini salah satu kunci kesuksesan. Kita terima lagi telepon di 4435556. Ken Show, selamat malam. Halo, Ken Show. Ken Show, selamat malam. Dengan siapa? Dengan Pak Robert Jalan Nuri, Pak. Pak Robert, silakan. Oh iya. Selamat malam, Pak ya. Selamat malam, Pak Robert. Oh iya, ini saya mau tanya, Pak. Sebenarnya karetnya Pak termasuk luar biasa, Pak. Biasa di luar dia. Terima kasih, Pak Robert. Terima kasih. Saya mau tanyakan, Pak. Masalah tantangan itu, Pak. Artinya di zona nyaman begitu. Jadi cara-caranya untuk lepas dari zona nyaman itu Pak, bagaimana itu Pak? Oke Pak Robert. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Di laman Facebook saya ada Bung Rusdi G. Welcome Pak Anggiat. Ya. Kemudian Irfan Nasbullah. I like it. Terima kasih. Pak Irfan Nasbullah, saya cek lagi di BlackBerry saya ada Makmur. Lebih terkenal Pak Anggiat daripada hotelnya. Kenapa ya? Silakan Pak Anggiat. Oke Pak Robert, ini memang butuh sebuah introspeksi bagi mereka yang harus keluar dari comfort zone, gitu ya. Iya. Dan berhitung sisi plus minusnya, ya. Dan jangan terlalu berpikir sisi negatifnya. Oh. Nah, kalau terlalu kita berpikir sisi negatifnya, kita nggak akan berani untuk melakukan loncatan, ya. Loncatan. Nah, pikirkan bahwa dengan potensi yang ada, yakin bahwa loncatan the next step itu pasti bisa Anda raih, gitu ya. Dengan saya pikir akan bisa untuk bisa meraih apa yang diharapkan itu, ya. Begitu, Pak Robert. Jadi jangan ragu. Anda harus perhitungkan, ya. Positifnya, negatifnya, dan sekali melangkah jangan ragu begitu, Ya, Bang Giat, ya. ya. Sama seperti waktu Anda masuk jalan tol, dari sebuah kisah yang saya baca di sebuah majalah, Anda baru sadari Anda nyetir sendiri dan tidak bawa duit, tidak bawa dompet. Betul, ya. Betul. Dan Anda tidak ragu, nyadar nggak bawa duit dan Anda tancap gas masuk aja terus di jalan tol. Kenapa? ini sebuah Itu di jalan tol mana itu? Saya nggak sadar bahwa ini diangkat di media secara live seperti ini, gitu ya. Jadi memang saya hari itu masuk saya ketika itu adalah lagi ngecek hotel kita di Grand Palace Hotel, Jalan Tentara Pelajar. Berarti Anda lewat tol sebelah sini nih? Tol ya. Ya. Tol dari Tol Reformasi. Dari bawah flyover ke sana lurus. Bukan. Saya dari Grand Palace Hotel, Tentara Pelajar. Dari arah pabrik terigu masuk. Masuk. Nah, ketika saya mau ke Clarion Hotel, sadar bahwa tidak bawa dompet, dia minta duit, gak ada duit sama sekali, gitu kan. Saya juga nekat juga gitu kan, nekat langsung saya hajar masuk gitu kan, masuk ternyata di ujung udah ditahan polisi gitu ya. Tetapi untunglah seperti penelpon menyebut tadi bahwa saya relatif dikenal orang, begitu dia tahu dia buka, dia Anggiat gitu kan, waduh. Jadi sisi lain adalah saya dimudahkan untuk persoalan itu. Di sisi lain juga saya malu bahwa seorang general manager lagi mobile tidak bawa duit dan tidak bawa dompet gitu ya. Apa pelajarannya di situ?
Pelajarannya adalah ini satu pelajaran nih. Iya. Ini sebuah kasus yang saya alami adalah sebuah pelajaran yang harus menjadi introspeksi buat saya adalah tentang ketidakloran. Istilah kerennya itu preparasinya nggak ada. Oke. Dalam sebuah bekerja apapun kita harus prepare. Ya, harus prepare. Saya bekerja segala sesuatunya juga harusnya saya harus prepare. Kalau gitu tidak kan? prepare bisa kayak tadi. Kayak tadi gitu Begitu kan. Bukan masalah Anda harus bayar 2.000 tapi malunya itu lah. Kami akan kembali lagi pemirsa Setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah di Ken Show di Fajar TV. Di Balik Nama, program yang menghadirkan informasi tentang ulasan sebuah nama, tempat bersejarah. Kembali lagi bersama saya Nana dalam program Di Balik Nama. Tokoh pejuang dan tempat ibadah. Ini sudah dinyatakan sebagai batu tempat raja dilantik. Ada sejarahnya, Pak? Saya sudah berada di kompleks makam Raja-Raja Talo. Saksikan Di Balik Nama setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di Fajar TV. Berita Kota Makassar lahir, tumbuh, dan berkembang bersama Fajar Group. Hadir di Kota Makassar menemani kesibukan Anda setiap hari. BKM menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin mendapat berita metro yang terkini, aktual, dan tajam. Koran yang pertama saya baca setiap hari adalah dan yang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Jangan percaya berita metro hari ini tanpa membaca berita Kota Makassar. Berita Kota Makassar, suara lokal pembela rakyat. Night Cycling for Charity bersama Hydro Coco. Kegiatan bersepeda di malam hari dalam rangka penggalangan dana serta rangkaian kegiatan menyambut ulang tahun ke-31 Harian Pagi Fajar Makassar, Sabtu 22 September 2012 di lapangan Karebosi Makassar. Dapatkan paket umroh serta hadiah jutaan rupiah lainnya. Setiap pembelian tiket seharga Rp25.000 akan disisihkan Rp5.000 untuk amal. Dapatkan tiketnya di Fajar TV lantai 2 Gedung Geraha Pena Makassar atau hubungi 081 342 935 164 dan 089 613 321 111. Acara ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Larian Hotel, Mandiri Syariah, Polygon, Punggawa Advertising, Project 13, UD Cisra Satria, PT Diva Sakinah, Harian Pagi Fajar, Berita Kota Makassar, Ujung Pandang Express, 89,3 Fajar FM, Makassar Terkini, dan organized by Fajar TV. We organize, we broadcast. Terima kasih Anda masih di Ken Show di Fajar TV. Malam hari ini tamu Ken Show adalah Anggiat Sinaga, General Manager dari Grand Clarion Hotel and Convention dan juga direktur ya di jaringan hotel tersebut. Ya saya kurang hafal sih karena jabatannya beliau ini sebenarnya. Pak Anggiat, Anda kan ini di industri perhotelan gitu ya, yang tentu mengandalkan good looking. Ya betul. Ya. Performance. Ya, gitu. Bagaimana kalau misalnya dalam proses perekrutan atau mungkin promosi karyawan dan sebagainya, Anda kemudian berhadapan dengan Tabe Panggiyadi,
calon karyawan atau karyawan yang dipromosikan yang juga 11-12 dengan Anda. Tidak tinggi. Sorry Pak. Ini susah jawabnya ini. Ya, pasti ini. jadi Bung Ken ini memang pertanyaannya senjata makan tuan ya. Ini amat susah jawabnya karena sedikit juga masuk kepada sisi subjektif juga jadinya ya. Saya bisa bayangkan ketika saya dulu diwawancara dan saya nyatakan kurang pas karena tidak tinggi dan saat ini ada orang betul ini pertanyaan yang bagus ini dan saat ini ada orang mau melamar ke saya gitu kan. Misalnya, ke saya dan di saya salah satu wawancara perusahaan Anda ada melamar dan benar-benar tingginya juga nggak mencukupi. Iya. Ada nggak mencukupi. Pertanyaannya terima atau tidak? Nah, ini kan? Ini saya tanya. Anda diperhadapkan pada kenyataan bahwa hotelier itu harus good looking dan ya ada standar tinggi minimal begitu ya? Iya betul. Gimana? Nah, sekarang memang kita jangan melihat sesuatu itu dari sisi hitam putih. Jangan lihat sesuatu itu hitam putih dan jangan juga melihat sebuah masalah adalah hanya sesuatu yang sangat negatifnya. Ya. Tetapi juga lihat juga masalah itu sisi positifnya. Demikian juga orang. Orang dari sisi performansi memang tidak memungkinkan, tapi lihat dari sisi kemauan anak ini dan kecerdasannya. Harusnya ada sebuah proses balancing untuk penguatan bahwa bisa layak untuk direkrut. Gitu kan? Tetapi kalau tingginya pun tidak mencukupi dan kemauannya tidak punya dan kompetensinya nggak punya, ini nggak wassalam gitu ya, kan? Ya selesai. Tapi kalau Anda lihat gali ada potensi dan ada kemauan. Nah, ini harus perlu konsiderasi terhadap balancing terhadap potensi si anak ini dengan kelemahannya dia. Oke, supaya seimbang gitu ya. Seimbang. Jadi makanya itu, Pak. Oke, kita terima telepon. Silakan di Ken Show 443 556. Ken Show, halo. Halo. Oke, lambat diangkat ternyata. Silakan, Anda coba lagi. Pasti ini langsung masuk. Silakan, Ken Show. Selamat malam. Halo, Ken Show. Halo. Dengan siapa? Dan di mana? Halo. Sayang sekali kita belum dengar suaranya. Anda coba lagi di saluran telepon 443 556. Selamat malam juga buat Bung Ahmad Khairi, juga telah meninggalkan jempol di laman Facebook saya. Terima kasih. Dan Bapak Gualbertus juga meninggalkan tanda jempol di laman Facebook Kenny Watai. Terima kasih sudah menyaksikan Ken Show malam hari ini. Kita buka lagi saluran telepon 443 556. Silakan Anda bisa hubungi kami sejak sekarang. Pak Giat, sudah berapa anaknya? Anak saya 3. 3. Ya, anak saya 3. Tertua usia? Tertua usia 19 tahun. 19. Wah, udah gadis? Ya, udah gadis. Sudah. Okay. Udah kuliah ya. Udah kuliah. Yang kedua adalah masih kelas 4 SD. Jauh banget. Ya. Terus yang ketiga si bungsu adalah masih mau usia 2 tahun. Oh. Ya, agak sedikit intervalnya jauh-jauh. Oke. Mungkin yang pertama itu ini jauh karena pada saat itu masih susah kali ya. Jadi oke. Baik, kita buka saluran telepon 443 556. Silakan Anda hubungi kami saat ini juga karena waktu kita semakin mepet. Oke. Ken Show, selamat malam. Ya, Ken Show, selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa? Halo. Ya, halo, dengan siapa? Halo. Halo. Halo, dengan siapa? Mau melamar jadi karyawan atau karyawati Pak Anggiat Sinaga? Silakan masukkan lamaran di Hotel Grand Clarion. Silakan, Ken Show, selamat malam. Ya, oke, kita angkat. Ken Show, selamat malam. Ken Show? Selamat malam, Pak. Ya, dengan siapa? Dengan Bobby, Pak. Siapa? Bobby? Ya. Di mana? Saya di Minasa, Pak. Suku Minasa, silakan. Ya. Horas, Pak Sinaga, Pak. Ya, Horas, Pak Bobi ya. Apa kabar, Pak? Kabar, Pak? Baji-baji Pak Bobi ya.
Saya ini pengagum berat Bapak ini. Saya kan kerja di salah satu hotel, saya pernah melayani Bapak. Terus saya lihat dari tadi ini saya kagum sekali Pak. Itu aja saya kasih tahu Pak. Oke. Terima kasih. Salam Pak. Ya. Ada pertanyaan Pak Bobi? Itu aja. Oh, tidak ada. Apa aja Bapak. Oke. Terima kasih Pak Bobi. Terima kasih Pak Bobi. Terima kasih. Masih. Terima kasih Pak. Kita tentu senang kalau Pak Anggiat ini juga bisa menjadi berkah bagi siapapun yang menonton Fajar TV saat ini. Karena dari awal tadi kami katakan jangan lihat sekarangnya, ya, di mana beliau menjadi petinggi salah satu jaringan hotel di kawasan timur Indonesia ini dan juga sudah mulai merambah Jakarta. Tapi lihat masa lalunya, tukang isi bensin di SPBU dan tukang koran dia dulu. Kita buka saluran telepon 4435556. Ken Show, halo. Anda sudah di udara, dengan siapa? Sayang sekali, mungkin malu-malu nih. Ini sutradara film sinetron Tukang Bubur Naik Haji, Pak Acha Hasanuddin juga menitipkan jempol di sini, titip salam untuk Pak Anggiat Sinaga. Dia bilang mantap bro. Terima kasih Pak Acha Hasanuddin. Ratingnya sedang tinggi loh itu, Tukang Bubur Naik Haji. Oh gitu ya. Kita terima telepon lagi. Silakan Kensio. Halo. Halo. Mana suaranya? Putus. Sayang sekali nih. Oke. Kensio, selamat malam. Kensio, selamat malam. Dengan siapa? Dengan siapa? Banyak sekali yang mau bicara dengan Pak Anggiat nih. Tapi sayangnya suaranya ditahan-tahan. Fahmid Mapa, terima kasih telah menerangkan jempol di laman Facebook saya. Kita terima telepon dan nampaknya ini telepon terakhir. Ken Show, selamat malam. Halo? Ken Show? Putus. Ini berarti tandanya ratingnya tinggi nih Pak ya. Terakhirnya. Oke, silakan. Ken Show. Ken Show, selamat malam. Malam. Dengan siapa? Dengan Pak Rifai. Di mana Pak Ahmad Rifai? Di Makassar. Oh, silakan. Makassar luas itu, Pak. Dekat-dekat Klarion kah? Saya di Mungisidi. Mungisidi, silakan, Pak. Iya, selamat malam Pak Giat. Ya, selamat malam Pak Ahmad. Ya. Iya, jadi Pak Giat ini memang sudah lama di Makassar. Siap. Dan memang badannya pendek tapi kepalanya besar. Isi kepalanya ya. Sama dengan yang Bapak tinggi besar. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih. Kalau bisa Pak Giat ini, saya akan tanya agar kota Makassar ini bisa mendapat adipura kembali. Iya Pak. Kalau Pak Giat ini bisa dipasang jadi kepala dinas pertamanan dan pindahan barangkali Pak Giat di Kota Makassar. Ya. Bagaimana dia menata Kota Makassar ini agar tidak seperti hotel-hotel yang ditata itu. Apalagi Pak Giat ini memang pada jajaran pemerintahannya tidak kenal sampai ke bawah. Iya. Itu barangkali Pak Giat, selamat malam. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih. Berat sekali tantangannya. Ya, ini sebuah rekognisi juga dari Pak Ahmad. Saya prefer untuk menjadi kepala dinas keindahan katanya. Terima kasih. Itu kan penilaian orang setelah melihat mengunjungi mungkin properti yang Anda handle sekarang ini. Bisa lebih bersih gitu ya. Iya. Anda mau kalau misalnya karena suatu tugas atau tantangan sosial kemudian pemerintah kota mengangkat Anggiat Sinaga, Duta Kebersihan Makassar. Kenapa tidak? Berani? Kenapa tantangan? Kenapa tidak? Saya kasih tahu Pak Ilham kalau begini. Saya kasih tahu wali kota bahwa kalau mau Duta Kebersihan pilih saja Pak Anggiat Sinaga. Karena beliau bisa bersedia. Bersedia. Dan bersedia tidak dibayar pun nggak bersedia. Ini yang perlu dicatat. Ya. Bayar mau Pak, buat saya honor tak. Oke. Pak Anggiat sekarang masalah hotel. Iya Pak. Di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Tapi kalau tidak salah ngomong-ngomong Pak Anggiat ini ketua PHRI ya? Iya, Sulsel. Sulawesi Selatan. Ya. Oke.
Sebenarnya kondisi perhotelan di Sulawesi Selatan ini gimana, Pak? Antara kebutuhan kamar dengan kesiapan yang ada? Ya, memang kalau sepintas memang secara kasat mata menyebut bahwa memang kita kekurangan kamar. Itu telah diresponi oleh para pengusaha dengan banyaknya hotel-hotel besar ya. Dan saya perkirakan nantinya adalah 2014 kurang lebih sekitaran 2.500 room, 2.500 kamar atau alias 14 hotel akan hadir pada periode iya. Di luar dari yang sudah ada sekarang? Iya, betul, di luar ada. Oh. Banyak sekali hotel. Banyak sekali. Nah, pertumbuhan itu mengalami kenaikan kurang lebih sekitaran 50%. Pertanyaannya adalah, Pak Kenny adalah, apakah nantinya seimbang antara demand sama supply? Ya. Betul kan? Pertumbuhan ini. Kita berharap jangan sampai terjadi seperti yang di Batam, di Manado. Gak usah jauh-jauh, Manado sekarang ini ada mereka oversupply hingga lesu. Okupansi rata-rata di Manado itu kan hanya 48 sampai 50%. Nah, itu yang kita harapkan memang. Walaupun memang saya udah ingatan Pak Wali, Pemkot, utamanya Makassar yang sangat tumbuh sekali hotelnya. Pak Wali menyebut bahwa Panggit bikinlah studi kelayakan berapa yang ideal hingga 20 tahun ke depan jumlah kamar di Makassar supaya tidak terjadi oversupply gitu. Karena kalau terjadi oversupply memang multiplier efeknya itu Pak. Pasti perang tarif. Perang tarif pasti konsekuensinya adalah menurunkan pelayanan Pak. Pastilah, ya kan? Ketiga adalah kalau tidak bisa bertahan dalam kondisi begitu pasti ada yang kolaps. Ada yang kolaps, yang rugi adalah bukan hanya pengusahanya tapi daerahnya. Betul. Karena kondisi itu akan menjadi sebuah kondisi negatif terhadap image investasi di daerah itu. Ini yang kita harus jaga, Pak Kenny memang. Mudah-mudahan keseimbangan pertumbuhan, keseimbangan kebutuhan bisa seiring, tetapi saya nggak yakin pertumbuhan ini bisa tumbuh 50%. Ya. Sementara persediaan tumbuh 50%. Saya agak sedikit jadi lampu kuning sebenarnya pembangunan hotel di kalau Makassar? saya harus katakan ini akan terjadi 2015 nanti akan menjadi sebuah kondisi yang sedikit khawatir tentang iklim investasinya. Ya. Sudah punya tawaran solusi ke pemerintah kota atau ke mana gitu untuk mengatasi hal ini? Ya, itu mau tidak mau memang proses ini harus direm. Sambil tentunya memang seluruh stakeholder harus melakukan untuk improve terhadap potensinya. Promosi gencar gitu kan, dan ada kegiatan-kegiatan segera dilakukan di Makassar sehingga ini bisa teratasi nantinya gitu Pak. Oke. Pak Anggiat Sinaga sudah usia 45 tahun. Saat ini sedang berada pada puncak karir. Apakah ada pemikiran Anda untuk meninggalkan daerah ini untuk kembali ke kampung halaman Anda, membangun kampung halaman? Kalau itu nggak terpikir lah. Nggak terpikir. Saya rasa-rasanya saya akan akhiri karir dan akhiri riwayat hidup di Makassar. Anda yakin? Ya, saya yakin. Saya sangat mencintai Makassar. Sangat saya enjoy. Bagaimana kalau dari Tapanuli ada partai yang menawarkan ini Pak Anggiat, suara kami minta Pak Anggiat Sinaga menjadi bupati di Tapanuli sana? Saya lebih enjoy di Makassar. Apapun itu alasannya, saya nggak tahu saya begitu cinta ini Makassar. Saya begitu cinta dan masyarakatnya begitu begitu dekat dengan kita. Saya yakin kalau saya tinggalkan Makassar dan saya ke Medan, orang nggak kenal Anggiat Sinaga. Ya, Anggiat Sinaga hanya lebih kenal di daerah orang lain, ya, dan masyarakatnya begitu terbuka. Orang bilang masyarakat Makassar itu adalah secara keseluruhan Sulawesi Selatan adalah sedikit keras, tidak juga lah. Kan tergantung kita bagaimana menempatkan diri agar kita bisa diterima. So, kalau Anda diperkenankan memilih nama daeng Anda mau pilih daeng apa? Ya, saya nggak tahu nih. Oke, kita tunggu saja. Warga Makassar, pemuka atau siapapun, tokoh apapun yang mau memberikan pandangan kepada Pak Anggiat Sinaga, dia akan terima daeng apa saja. Tapi kira-kira cocok daeng apa ya? Daeng hotelnya? Terima kasih Pak Anggiat Sinaga sudah menjadi tamu saya di Ken Show malam hari ini. Ya, dan
Sukses terus untuk jaringan hotel yang sekarang sedang Anda kembangkan. Betul. Terima kasih sudah berbagi di sini dan selamat kembali beraktivitas karena saya yakin ada ribuan tamu yang menanti sentuhan tangan Anda sebagai direktur dan juga general manager di jaringan hotel Anda. Oke. Terima kasih. Masih. Bang Mungkin Anggit Sinaga. Masih ya. Selamat malam Sukses dan ya. sukses. Ya, masih. Sampai di sini Ken Show malam hari ini. Saya Kenny Watai Tabe. Oke.